pohon yang mungkin dimaksud dari masyarakat ini mungkin itu tadi ya, perwujudan dari makhluk astral yang memang mengubah dirinya menjadi seperti pohon gitu. Iya, betul, iya. Terkait sama kuliahnya itu apa ya, akhirnya dia tuh sampai bunuh diri. Oh ya. Halo Mas Kur. Ya, Dari mana aja ini? barusan jalan-jalan Oh, dulu. jalan-jalan dulu ya? Iya, ini Udah ditunggu dari tadi. ini udah ada sobat Mas Kur nih. Oh iya, nungguin kita nih. Ya. Sek. Kamera yang utama mana ya teman-teman? Oh nggak kelihatan nih. Oh yang itu. Oke. Nah, oke Mas Kur. Jadi kita malam hari ini bakal ngapain nih? Ya, ini kita nggak jauh dari base camp. Ya betul. Dan memang ini spesial untuk teman-teman Maskur Channel ya. Jadi ini Ramadan bersama Maskur Channel. Wih, ya. Ramadan ya teman-teman. Betul. Dan sebelumnya saya buka dulu Mas Yudi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman Maskur Channel yang masih setia menonton kami ya. Ya betul. Sebelumnya saya mengucapkan ini kepada sobat Maskur Channel semuanya ya, untuk selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat Maskur Channel yang muslim ya. Dan dalam sebulan ini Ramadan ini kita akan mengadakan edisi spesial ya Mas Yudi ya. Betul. Jadi ini nanti di tayangan Maskur Channel seminggu 2 kali insya Allah. Ini nanti akan full untuk Urban Legend Jogja. Ya, jadi kita bakalan ngebahas Urban Legend apa aja sih yang ada di Jogja ini ya Mas. Ya. Nantikan aja teman-teman. Ya. Dan untuk pembukaan ini kemarin yang baru viral ya Mas Yodi ya. Viral di TikTok, di Instagram. Sebenarnya kisah ini udah lama gitu ya. Akan tetapi saya juga nggak tahu ya kemarin itu kok mendadak viral lagi gitu. Itu tentang drum band misterius yang ada di Jogja. Oh iya nih, saya pernah dengar nih cerita dari drum band misterius ini nih. Iya. Karena gimana ya, ini sebenarnya memang udah lama sih ceritanya. Jadi sepengalaman saya ya Mas Kur, suara drum band misterius ini tuh ya cuma sekedar suara aja, tapi nggak tahu gitu ada drum bandnya tuh ada di mana, ada di ini.
dan itu terdengar pasti setiap dari tengah malam sampai pagi biasanya. Ya betul. Terus sampai jam berapa ya? Mungkin setengah 6 pagi itu. Ya, jam sudah mulai berkurang. Ya betul. Dan ini mungkin sedikit dulu ya Mas Dodi ya. Saya ceritakan pengalaman dan juga asal muasal lah ini drum bandnya tuh bagaimana gitu kan. Nanti Sobat Maskur juga pengen tahu ya. Drum band ini tuh kalau marak itu di tahun 90-an, bahkan di 2000-an itu masih ada ya. Banyak yang berspekulasi sih Mas Dodi tentang drum band ini ya. Ada yang ini dari keraton, ada yang ini dari seperti Lampor gitu ya. Ada juga yang pihak dari instansi yang ada di yang mungkin dekat dengan lokasi kita ini. Itu kan ada ya Mas Dodi seperti ya kalau sekolah tuh ekstrakurikuler drum band gitu ya di instansi ini. Kalau kata beliau ya ini memang ada taruna gitu yang memang mengadakan drum band ini gitu dari jam 4 pagi ataupun jam 5 pagi gitu kan. Ya secara logisnya ya mungkin drum bandnya itu dari situ. Akan tetapi yang jadi perdebatan ada juga saksi itu yang mendengarkan itu jam 12 malam. Jam 12 malam? Jam 1 malam. Jadi ini di luar jadwal yang sudah dijadwalkan sama instansi. Iya. Kalau logisnya kan instansi ya. Betul. Logisnya itu ada drum band dari instansi yang pagi gitu ya. Akan tetapi yang jadi perdebatan itu lah saya dengarnya itu jam 12 malam. Lah apakah itu juga instansi kan nggak mungkin juga. Ini agak aneh ya teman-teman ya. Jadi kok ada gitu suara drum band. Harusnya kan kalau misalkan instansi ini tadi menjadwalkan misalkan jam pagi gitu kan, tapi ini tengah malam itu kan siapa gitu yang mau berisik-berisik bikin suara drum band ya Mas? Ya jam 12 malam kan ya bisa dibilang kemungkinan ianya itu ya sedikit gitu ya. Sedikit sih. Dan juga mungkin saya juga meluruskan kalau untuk orang yang berspekulasi kalau ini Lampor. Karena yang saya tahu Lampor itu kan perpindahan Kanjeng Nyai Roro Kidul untuk ke Merapi atau ke Keraton. Kalau itu kan menurut saya pengiringnya itu gamelan, bukan drum band. Jadi kalau saya ya seperti agak nggak setuju gitu ya kalau drum band ini dari Lampor yang Kanjeng ya itu saya kurang setuju. Karena sebenarnya ini ya kayak nggak ada kaitannya gitu, karena harusnya suara gamelan tapi kalau malah suara drum band kan aneh gitu kan. Pengiring Kanjeng kan kalau drum band juga aneh ya. Tetapi kalau ada yang menyebutkan yang pertama tadi kalau ini dari keraton itu malah saya setuju ada benarnya. Ya kan, tetapi bukan keraton yang bergodo sekarang ya. Ini menurut saya ya ini bergodo yang prajurit yang dulu lah. Jadi prajurit gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Suku Jawa ya. Nah mungkin kalau kenapa saya memilih tempat ini gitu ya. Nah di sini itu titik yang pengalaman saya sendiri pribadi Mas Dodi. Di titik ini juga ini kita berdiri ini. Nah itu ada pengalaman pribadi apa nih Mas? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Ya mungkin ini apa ya percaya nggak percaya gitu aja ya teman-teman, menilainya netral juga apa-apa sih gitu ya. Tapi ini yang saya alami itu sekitar di tahun berapa ya, saya 2011 2012 lah waktu itu kan ya. Mungkin ini mengulang cerita saya pribadi ya Mas ya. Jadi drum band misterius ini termasuk salah satu seperti cerita spiritual saya. Jadi kan mungkin kalau teman-teman Sobat Maskur Channel ataupun ya Sobat Javanika ya yang udah lihat waktu saya podcast di Obrolan Santai, itu kan saya sudah bercerita ya dari bisa melihat dari umur 5 tahun. Dan yang pertama itu kan teman-teman saya itu kan teman gaib kecil-kecil itu. Lalu ada juga seperti arwah korban kecelakaan yang datang ke rumah, sampai akhirnya kan di umur 8 tahun 9 tahun itu kan
di belakang rumah saya yang dulu yang pertama itu kan ada kerajaan mini gaib ya. Iya. Yang waktu itu juga mungkin saya ceritakan di Tanya Mas Pur yang berapa itu yang boneka arwah atau apa itu. Itu yang saya seperti membantu ular yang kemudian ular itu seperti menjadi besar dan ikut saya sampai sekarang ini gitu ya. Dan ini Dramben ini salah satu cerita saya ya Mas Jody. Jadi waktu itu umur 17 tahun ya, di 17 tahun itu kan mungkin saya juga sudah banyak bercerita ya kalau muncul leluhur itu di 17 tahun itu. Dan saya makin tajam gitu loh Mas Jody. Dalam 17 tahun itu saya makin tajam melihatnya seperti itu. Nah waktu itu kan nggak lama setelah kejadian itu ya, itu saya mendengar suara Dramben ini. Karena kebetulan ya nggak jauh dari rumah kan. Saya kan penasaran ya Mas Jody, waktu itu saya nggak lihat jam sih Mas Jody, tapi itu mau menjelang subuh. Menjelang subuh ya. Ya. Dan teman-teman juga, saya juga itu yang pernah cerita ke saya ya Mas tentang Dramben misterius ini. Anehnya itu suara ini terdengar kalau apa ya, mungkin gampangannya kalau kita baru bangun tidur ya, itu kan istilahnya apa ya, ngumpulin nyawa gitu ya. Nah itu kan suaranya ini terdengar kalau waktu itu. Jadi kalau misal kita tirakat itu tidak tidur ataupun tidur di atas jam 12 atau sampai pagi lah nggak tidur, itu nggak bisa dengerin suara ini. Jadi suara ini terdengar kalau kita itu baru mengumpulkan nyawa kayak gitu. Nah waktu itu kan saya penasaran ya Mas Jody ya. Dari tahun 90-an, dari saya kecil gitu kan, kok suara ini ada terus gitu kan. Sampai akhirnya waktu ya penglihatan saya semakin tajam, itu saya kejar. Jadi dicari suaranya gitu, itu saya cari. Suaranya gitu. Iya. Dan anehnya ya itu waktu di rumah itu kenceng banget. Tapi kan saya naluri ya, saya cari sampai akhirnya nemuin tempat ini. Tapi semakin saya ke titik ini, itu semakin hilang suaranya. Dan gimana Mas kok bisa kayak gitu ya? Nah mungkin kan apa ya, entitas gaib seperti itu kalau suara itu memang seperti itu Mas. Kalau misal ya kuntilanak atau apa gitu kan, suaranya nyaring itu malah dia tuh jauh. Tapi kalau suaranya kecil malah dekat gitu ya. Dan sampai titik ini suaranya itu berangsur hilang gitu. Oh iya. Nah waktu saya ini ternyata hilang di sini ya, di titik ini kita berdiri ini, saya mau pulang gitu. Dan waktu mau pulang itu ternyata ya nggak jauh langkah dari situ saya nengok kanan gini, ternyata ada brigade barisan di situ. Ini kan ada seperti sawah ya. Ya. Itu ada brigade barisan Mas. Jadi ini tuh pasukan-pasukan yang apa, membawa Dramben ini tadi ya? Iya. Jadi kayak itulah, kalau Mas Jody pernah lihat acara keraton ya, itu begodo yang pakai Dramben gitu ya. Tetapi ini lebih apa ya, pakaiannya nggak kayak sekarang sih, tapi tetap saya yakin itu dari keraton sih. Tapi akan tetapi yang bikin saya terus langsung lari ya, karena waktu itu kan baru tajam penglihatan dan belum mental tuh belum kuat seperti sekarang gitu ya. Di belakang yang Dramben ini itu banyak yang kepalanya itu di apa ya, bahasa Indonesia dicangking kan, di bawah gitu ya. Jadi ada barisan Dramben ya, belakangnya itu nggak ada kepalanya di bawah sini. Oh jadi kayak badannya sendiri itu bawa kepalanya sendiri. Jadi ini Drambennya ini belakangnya itu kayak gitu semua. Ngeri ya. Yang ini saya juga waktu itu kan saya juga belum berani komunikasi ya Mas Jody ya. Saya kalau mungkin sekarang sih kalau misalkan ada gitu malah saya pengen tahu gitu loh, kenapa komunikasi gitu ya. Ya ada Dramben ini, kenapa belakangnya dari Dramben ini kenapa kok nggak ada kepalanya semua gitu kan. Aneh ya. Dan
semakin kesini nggak tahu kenapa itu drum band ini sulit ditemui ya, semakin kesini. Jadi seiring waktu itu kayak suara-suara itu udah mulai aneh ya Mas Gur, ya udah hilang aja gitu, hilang, udah nggak terdengar lagi ya gitu. Ya mungkin beberapa kali lah, 1-2 kali, mungkin dalam sebulan satu itu nggak mesti juga. Nah ini pada kesempatan kali ini ya, ini kita tepat di jam 3 lebih sedikit ya Mas Dodi, udah mau masuk. Nanti subuh kan jam 4 berapa ya? Ya. Ya mungkin ini sedikit cerita. Tadi kita juga habis penelusuran gitu ya. Terus karena ingat drum band ini, kita mampir ke sini sekalian mau pulang gitu ya Mas Dodi. Dan di sesi yang ini yang pertama buat kita ya. Sekali lagi ini bukan uji nyali ya. Ini cuma pembuktian ya, masih ada enggak gitu loh drum band ini. Dan mungkin nanti Mas Dodi bisa, kalau ya kita sebutnya lah rasa gitu ya, Mas Dodi nanti bisa merasakan di sekeliling ini tadi nanti ada apa. Bahkan kalau bisa dikatakan apa ya, itu jackpot gitu ya, itu bisa mendengar drum band ini kan gitu ya. Iya. Ya mungkin nanti kita tinggal sendiri Mas Dodi di sini ya. Kita tinggal ya nanti jam 5 lah kita kesini lagi gitu ya. Nanti kita tinggal sendirian biar Mas Dodi nanti merasakan apa yang ada di sekitar sini. Ya biar saya coba Mas Pur ya membuktikan ya di daerah ini ya Mas Pur. Ya yang dulu saya sempat bertemu itu, apakah nanti akan kesini lagi, apakah tidak, yang penting nanti kita ada pembuktian gitu aja ya. Dan nanti kalau Mas Dodi bawa HP ya? Ada ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja, nanti saya jemput sama kru. Kalau apa itu tidak kuat, nanti lambaikan tangan ke kamera. Kayaknya sekarang aja saya lambaikan tangan ke kamera. Oh belum perang udah mundur ya. Udah nyerah dulu ya. Dan nanti mungkin Mas Dodi sambil pegang kamera aja ya, nanti sekitaran biar teman-teman juga merasakan gitu ya. Kalau sendiri di tempat ini tuh sekitaran itu seperti apa sih gitu. Mungkin sekarang aja sudah siap ya. Bismillah. Ya mungkin teman kameramen bisa ini untuk Mas Dodi. Nah oke, jadi udah ke kameranya ya. Nanti apa yang dirasakan pokoknya komunikasi terus saja ya. Apa yang dirasakan, apa yang ada suara apa, ataupun mendengar drum bandnya itu sendiri yang kita cari, ataupun melihat sosok apalah, nanti bisa diceritakan ke teman-teman ya, agar teman-teman juga merasakan gitu loh kalau di tempat gini sendiri itu seperti apa sih gitu ya. Tapi ini juga tempatnya nggak terlalu luas ya teman-teman, jadi cuman di area persawahan gitu, jadi kayak ini kayak jalan setapak gitu ya. Ya ini jalan setapak yang mungkin nanti ada sedikit apa ya, ya mungkin Mas Dodi cuma sekitaran aja ya, nggak kemana-mana karena ini titik saya dulu bertemu ya, cuman di daerah-daerah sini aja ya mungkin langsung aja mungkin Mas Dodi ya bisa langsung berolah rasa ya. Gitu aja, saya tinggal dulu ya. Silakan monggo. Nah oke teman-teman, jadi ini malam hari ini saya akan coba buat sedikit pembuktian ya, seperti yang dibilang Mas Pur tadi. Kalau di tempat ini itu Mas Pur pernah ngalamin yang namanya drum band, suara drum band yang dulu sempat jadi ini kontroversi teman-teman. Jadi saya bakal sedikit ngebukti ini di sini, bakalan mendapatkan apa ya, kayak eksistensi ataupun nanti kayak yang dibilang tadi Mas Pur, ada suara-suara drum band itu tadi ya teman-teman. Ini sambil kita keliling dulu daerah sini. Ini sebenarnya tempatnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas. Jadi di sini ada kamera utama, sama ini ada lampu, dan ini ada pohon teman-teman, kayak pohon sukun gitu. Oke, kita bakalan sedikit keliling-keliling
sambil bawa senter kali biar lebih apa kelihatan. Ya ini saya udah ditinggal teman-teman sama tim, jadi benar-benar sendirian. Oke, jadi ini dekat banget sama ada sungai kecil buat pengairan di sawah ini ya teman-teman. Ini udah beda sih hawanya di sini. Ini benar udah beda teman-teman. Padahal ini barusan ini belum lama tadi habis turun hujan. Nah kebetulan kan harusnya hawanya dingin ya teman-teman, tapi begitu ditinggal Mas Pur sama tim tiba-tiba jadi agak hangat teman-teman. Nih lihat nih, ini pohon-pohon kayak gini biasanya suka buat apa namanya, para mbak-mbak pun ini biasanya. Oke, sedikit keliling-keliling ya teman-teman. Jadi ini benar-benar area persawahan gitu. Sawahnya tuh ya di tengah-tengah sawah gitu teman-teman. Oke, kita bakalan sedikit keliling sambil merasakan ya teman-teman, kira-kira ada apa aja. Ini mulai agak merinding sih saya. Aduh, ini benar-benar pengalaman pertama saya ya buat melakukan apa kayak pembuktian gitu teman-teman. Udah agak hangat sih ini benar-benar ya. Barusan saya dengar suara nafas teman-teman di daerah sini. Oke, ini saya udah mulai agak merinding. Ada suara lagi di daerah pertengahan sawah situ teman-teman. Jadi di sana itu tadi kayak ada suara kikik gitu. Oh, feel-nya benar-benar beda. Ini kaki saya agak gemeteran nih teman-teman nih. Ini sambil lihat sekeliling ya teman-teman, sama-sama mau berbagi cerita nih. Sebenarnya ini juga saya punya pengalaman sama apa namanya, drum band ini ya teman. Jadi drum band ini itu memang dulu saat saya kecil itu sering terdengar di kala pagi hari teman-teman. Jadi setiap pagi hari jam 5 sampai jam 4 yaitu saya waktu bangun tidur gitu, jadi sering mendengar suara kayak gitu. Nah itu bahkan orang-orang pun di sekitar desa ataupun di mana juga pada bilang teman-teman kalau sering mendengar suara ini. Nah ini tuh sebenarnya suara itu asalnya dari mana gitu kan. Ada beberapa orang yang mencoba untuk membuktikan mencari suara ini, ternyata memang tidak menemukan gitu siapa sih yang selalu bermain drum band di pagi hari gitu. Ternyata nggak ada teman-teman. Jadi ini tuh masih kayak mitos yang belum terpecahkan gitu loh. Nah ya itu tadi karena memang sudah lama suara ini itu tidak terdengar lagi ya teman-teman. Jadi seiring waktu cerita ini tuh mulai meredup gitu. Jadi sudah tidak apa namanya, tidak viral lagi. Oke. Ya yang saya rasakan di sini cuman hawanya panas teman-teman. Jadi cuma hawa panas. Habis itu ntar ini saya balik dulu aja nih kameranya biar lebih enak komunikasi sama kalian. Oke, jadi hawanya tuh di sini benar-benar panas ya teman-teman. Malah ke zoom. Nah jadi memang nggak ada, saya belum mendengar suara-suara kayak drum band gitu. Jadi cuma masih ya suara-suara
khas kalau ada mereka itu ya, jadi cuma sekedar desisa nafas ataupun suara gitu aja sih. Jadi ya nggak tahu ya kalau di kamera ini bakalan ketangkap apa enggak, cuman yang saya rasakan itu di sini kayak gitu. Jadi cuma suara-suara biasa aja. Ini saya ngomong sambil apa namanya gemeteran gitu, karena ini baru benar-benar pertama kali saya ngelakuin kayak gini ya teman-teman. Jadi memang rasa takut itu sebenarnya manusiawi. Di belakang ada suara lagi, di sini nafas gitu teman-teman. Ini udah mulai hangat. Oke, saya nyalain senter lagi. Nah, saya rasa ini mungkin udah cukup ya teman-teman, karena saya udah mulai merasa nggak enak ini, kayak merasa dikelilingi gitu sama mereka. Tadi di belakang sana itu ada suara di daerah sana. Saya nggak berani buat mendekat ke sana teman-teman, jadi cukup di sini aja ya. Mungkin pembuktian kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jadi cuma bisa merasakan hawanya aja sama suara-suara yang ada di sini aja. Tapi untuk suara drum band sih untuk sekarang ini saya belum mendengar ya. Oke, mungkin saya mencoba untuk manggil sama Mas Pur sama tim-tim dulu nih untuk datang ke sini menjemput saya. Ya. Ya, Gimana Mas Yodi? Aduh. Nah, mohon maaf ya tadi saya sama kru tuh sempat ketiduran tadi ya di mobil tadi. Ya. Bentar. Oh ya, kembali dulu di kameranya pemiliknya dulu. Oke. Ya, ya mungkin kita mereview sedikit lah ya. Apa saja tadi yang Mas Yodi rasakan di sini gitu. Sampai akhirnya memanggil kita tadi. Ya, mungkin jadi, bisa diceritakan. Ya, gimana ya Mas Pur? Baru ibaratnya baru ditinggal ya beberapa meter ke sana itu udah benar-benar hawanya tuh udah beda banget ya. Duh, gimana nih, kira-kira bisa nggak ini saya? Ya udahlah, yang penting saya percaya kalau Tuhan itu pasti ya, betul. melindungi hambanya ya kan. Ya baru beberapa menit aja itu memang apa hawanya udah beda banget Mas Pur. Jadi padahal ini tadi sebelumnya kan turun hujan ya. Ya, tadi sore ya. Hujannya lebat banget teman-teman. Dan kalau dilogikan harusnya hawanya dingin. Ya, ini masih dingin loh kalau saya ya. Masih dingin. Tapi enggak Mas Pur. Saya gerah, saya sampai copot jaketnya. Gerah. Walaupun emang enggak berkeringat, cuman rasanya gerah gitu. Ya. Kayak sini tuh kayak gimana ya kalau ibaratnya tuh kita ada di bawah terik matahari gitu. Jadi agak hangat-hangat ya gitulah gitu. Jadi yang enggak terlalu panas enggak, cuman memang hawanya hangat-hangat gitu. Nah cuman saya enggak mendengar suara drum bandnya sih Mas. Iya. Cuman ada beberapa suara aja yang saya dapat nih tadi. Tapi nggak tahu sih bakalan kerekam enggak di kamera. Di kamera ya. Tadi cuman sekedar ya di sini itu kayak ada suara nafas gitu di belakang saya. Habis itu ada yang di tengah-tengah sana itu agak jauh gitu, nggak tahu ya itu suara apa nggak tahu, cuma kayak gitu loh. Itu mungkin suara hewan atau apa ya, saya mencoba untuk positive thinking aja ya kan, mungkin itu hewan ataupun apa gitu kan. Yang paling jelas sih tadi di belakang sana sih ya, agak kesana itu. Jadi baru jalan ke sini terus agak kaget gitu kan, di belakang ada suara geraman gitu loh. Ya nggak tahu ya itu tuh apa, kayaknya di sini tuh padahal nggak ada orang sama sekali teman-teman. Benar-benar nggak ada orang. Mas Pur udah tinggal saya jauh juga tadi di sini. Itu suara apa saya juga kurang tahu ya. Cuman itu tadi yang paling jelas sih yang geraman tadi dari sana ya. Nggak jauh di sana sih. Dan ini lokasinya di tengah-tengah sawah, benar-benar di tengah sawah persis. Harusnya tuh dingin, apalagi di samping ada pengairan ya Mas. Air kalau udah pagi tuh airnya sangat dingin kan.
Dan nanti maaf, tadi waktu memutuskan untuk udah itu kenapa ya? Jadi saya tuh merasa tuh kayak udah bener-bener dikepung gitu loh. Ya nggak tahu kenapa gitu. Perasaan saya tuh kayak kayaknya nih saya udah mulai ini teman-teman, udah mulai mereka tuh kayak lebih mendekat dan rasanya tuh kayak dikepung gitu ya, dari beberapa penjuru gitu kan. Ya ini saya mencoba untuk gimana ya, demi keselamatan kan ya. Terus, mungkin saya cukupi saja pembuktian kali ini. Ya ini mungkin lebih bisa dibilang tidak bisa menemukan apa yang kita cari ya, cuman tapi ada bahwa ya dimanapun kita berada itu pasti mereka ini pasti ada gitu. Ya betul sekali. Ya mungkin ya ini memang sesuatu yang kita cari seperti ini, apalagi ini hal-hal metafisik ya. Itu kan memang susah ya. Ya betul. Mungkin beberapa teman-teman juga kenapa kita nggak ada penampakan, suara juga ada tapi kok jarang gitu kan, karena memang entitas kan kalau dicari gitu kan susah ya, kadang mereka malah menjauh gitu ya. Kadang menjauh tapi memang ini Mas berbeda ya kalau misalkan kita sendiri gitu. Mereka kan lebih memberanikan diri ya, gitu, karena posisinya kita sendiri dan ya mereka lebih banyak jumlahnya, pasti mereka lebih berani ya betul. Nah mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan dan ceritakan tentang Drum Band Misterius ini. Ya walaupun kita tidak menemukan suara ya, tetapi kan ini menjadi satu seperti hal baru buat Mas Yodi ya, kalau sendirian ditinggal itu seperti apa ya gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman sobat Maskur Channel, berjumpa lagi dengan kami di episode selanjutnya yang masih tetap urban legend ya, yang cukup menarik juga. Kan semua urban legend yang di Jogja nanti selama Ramadan ini akan tayang. Ya betul. Nah mungkin Mas Yodi ada tambahan ataupun mau ditutup? Ya buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ya Mas, supaya channel kita terus berkembang. Kita ada target baru nih. Tahun ini kalau bisa 100.000 subscriber ya Mas. Amin. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita, Maskur Channel Official. Mungkin itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.